Hi, how is it going guys? Welcome back to my channel Alina di USA. Bersama duo Manggis. Kenapa sih namanya Manggis? Karena kita bawa kabar gembira. Apa itu? Kulit manggis sekarang ada ekstraknya. Kita ekstraknya. Kalau dua manggis nih sudah berkumpul, berarti kita mau ngejulit, mau ngegosip tanpa filter, oke? Biarkanlah editor kita yang bipin ya. Kita ngomongnya seperti apa, gitu kan ya. Berkunjung untuk menanyakan perkembangan kasus meninggalnya editor. So, Rainer ini adalah produserku. Dia baru datang ke Amerika 3-4 hari yang lalu. Dan dia selama 3 hari itu banyak keterkejutan lah. Nyampe di Amerika tuh kayak apa gitu. Karena ini pertama kalinya dia ke Amerika. Dia ini pertama kalinya ke Amerika tapi nggak pertama kali ke luar negeri ya. Dia udah sering ke luar negeri selama ini. Sebelumnya juga dia tinggal di Jerman. Dia adalah produserku sekaligus juga direktur dari Maxima Stiftung yang biasanya suka mensponsori kita. Maxima Stiftung adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa, memberikan informasi tentang studi ke luar negeri, bekerja ke luar negeri, khususnya ke Jerman ya. Dimana kalian anak-anak muda usia 18 sampai dengan 30 tahun bisa ke Jerman dengan legal, terus mendapatkan pelatihan setara dengan Politeknik atau D3 kalau di Indonesia, tapi ini dibayar. Hey guys, di Indonesia nggak ada yang seperti ini kan. Kalau kalian kuliah itu biasanya kalian membayar sekolahnya, tapi ini dibayar karena kalian akan magang di sebuah perusahaan dan ketika lulus kalian akan di-hire sama perusahaan tersebut otomatis. Kalian akan mendapatkan gaji minimal 11 jutaan per bulan dan semua uang gaji kalian tinggal masuk ke kantong atau dikirim ke orang-orang tersayang di Indonesia karena tempat tinggal, makan, transportasi, bahkan asuransi itu sudah diurus sama perusahaan yang meng-hire kalian. Mau tahu informasinya lebih lanjut? Hubungi Maxima Stiftung ya. Di usianya yang masih 3 tahun ini dia sudah dia udah banyak sekali pengalaman hidupnya guys, oke? Nah, waktu lu datang ke Amerika, ekspektasi lu apa dan kenyataannya apa? Karena mungkin biasa ngeliat Amerika tuh di film ya, di film. Jadi, di film tuh ada apa? ekspektasinya pertama kali ke Amerika itu banyak copet, ada mafia, terus orang tembak-tembakan dan segala macam gitu. Itu ekspektasi sebelumnya ke Amerika, akankah melihat itu ya gitu. Terus pada saat datang yang dia tetap kayak film tapi kayak orang-orangnya, terus rumah-rumahnya. Kebetulan rumah yang kita tinggal ini kan juga kayak rumah di film-film di Amerika menurut aku. Jadi pas nyampe oh iya bener kayak film ya, campur kayu. Terus yang di luar ekspektasi adalah karena kita tinggal bukan di New York gitu, di kota yang kecil, jadi melihat sisi lainnya Amerika sih akhirnya oh rupanya Amerika tuh masih ada hutannya, oh Amerika tuh masih punya rawa, Amerika masih punya sungai, terus orang-orangnya juga masih sedikit, kemana-mana nggak ada macet dan segala macam, karena kalau di film kan Amerika kadang-kadang macet gitu, ya, itu secara generalnya ya. Nah, dari sudut pandangku nanti kamu tinggal komentarin ya. Waktu gue jemput lo itu dalam perjalanan tuh gue dibuat terkejut-kejut gitu loh, karena gue inget oh iya ya kayak gitu ya gitu ya. Karena selama ini kan gue tinggal di Amerika udah 4 tahun, ya gitu aja gitu kan. Ya banyak sih hal-hal yang mengejutkan, tapi dia kayak mana kotanya, kenapa jalan raya gede-gede gitu ya. Jadi yang ngebedain itu salah satunya yang dia sebutin adalah jalan raya gede banget. Gede banget, raksasa banget gitu, sehingga mobil-mobilnya orang Amerika kan sukanya pakai truk ya, jadi kelihatan kecil aja. Betul. Gitu. Itu kalau di Indonesia tuh bisa makan setengah jalannya sendiri, tapi karena jalannya gede, jadi kita ngerasanya mobil-mobil gede ini kayak kecil aja gitu. Iya, truk-truknya tuh kayak Wrangler, Toyota Tundra. Kalau kalian mungkin di Indonesia nggak masuk ya, GMC atau yang itu loh yang dipakai sama Secret Service-nya Amerika tuh.
Chevy Suburban kayak gitu-gitu, atau pokoknya segede-gede Alphard gitu. Bayangin segitu banyaknya dan nggak sempit gitu. Terus habis itu yang berikutnya yang dia ributin pas gua nyetir dan bikin oh iya ya gitu, kemana motor ya mah gitu, dia manggil gua mama kan, kemana motor ya mah, oh iya di sini nggak ada motor tapi tol boleh dimasukin motor gitu. Terus habis itu gua tanya, lu nyadar nggak sesuatu Ren? Enggak, apa? Gate tolnya mana Ren? Gate tolnya iya mana mah? Gate tolnya mana mah? Jadi karena kebiasaan di Indonesia itu kan kita harus bayar tol ya, ada gate-nya, kita tap di tol dan segala macam. Nah itu waktu kita masuk ke tol nggak ada gate-nya guys, Nggak ada gate-nya, nggak main harus masuk gitu bayar, aja. main masuk gitu aja. Nggak ada bayar, jadi tolnya tuh dari Iya. ujung ke ujung memang gratis di Amerika kan. Itu juga yang pertama kali dulu gue tanya sama Rick di mana tempat bayarnya, dan dia bingung, iya tempat bayar tolnya di mana gitu. Nggak bayar di sini kan, kita udah bayar pajak. Masa kita harus bayar lagi? Di situ gue ngerasa dibodohin banget gitu loh sama pemerintah Indonesia. Aku juga merasa kayak gitu sih. Iya kan, Gitu. aku ngerasa sangat-sangat kita perasaan bayar pajak, penduduknya bahkan banyak sekali. Terus abis itu gue langsung nanya sama Rin, lu sekarang mikir nggak jalan tol Jakarta Bandung itu kan 100.000, 140.000 malah ya, 140.000 per trip gitu kan. Terus habis itu yang pakai jalan itu berapa juta orang? Betul. Per jam. Betul. Bukan per hari loh, per jam berapa juta orang. Kemana coba itu uangnya? Betul. Sementara di Amerika dari New York ke Dallas, dari Dallas ke Mississippi, Mississippi ke New Orleans gratis guys tolnya gitu. Jadi dia bolak-balik tuh, oh iya ya, mana nggak macet, mana jalan raya yang nggak ada yang bolong-bolong kayak gitu. Dan Tuh. jalan rayanya tuh yang bagus gitu Bagus, loh, mulus, jadi nggak ada Dudung gitu nggak ada. itu nggak ada, terus seru aja, gitu, enak gitu untuk dilalui. Itu yang berikutnya yang gua rasain sampai gue tuh aduh nih kayaknya harus dibikin konten, dan akhirnya hari ini kita bikin konten ya. Yang gue rasain tuh dia bingung kenapa pada nasionalis. Iya, karena sepanjang jalan gua ngelihat banyak banget bendera Amerika berkibar, dan itu gede-gede banget. Benderanya Mau itu di gede-gede. hutan, depan rumah, toko, Pom bensin, apartemen. semuanya depannya itu pakai bendera, dan itu Pakai bendera. gede-gede guys. Benderanya Iya. nggak yang nanggung kecil gitu, itu gede banget dan jadi bagus gitu. Iya, dari panjang hari berkibar gitu. Jelas nggak pakai bahan yang murah gitu ya, karena kan kena hujan, kena salju, kena panas segala macam, dan tetap seperti itu. Hanya paling setahun sekali diturunin untuk dibersihin, dan itu nggak ada joroknya ya. Tapi salah satunya juga kenapa dia tidak jorok, kenapa tidak berdebu, karena negaranya nggak polutif, nggak polusi gitu. Jadi nggak mudah hitam gitu. Coba di Indonesia, di Jakarta seminggu kali udah coklat gitu. Warna Gitu. udah gede banget. Nah itu sih, itu yang bikin shock juga, karena banyak banget bendera dan orangnya nasib, dan langsung berkesimpulan bahwa orang di sini tuh bangga dengan negaranya, dan jadi makin sedih gitu loh, karena banyak sekali orang-orang Indonesia ya, terutama anak muda yang mulai nggak bangga sama negaranya, padahal di sini orang tuh bangga sama negaranya, dan itu harus kita contoh sih. Iya. Sebetulnya. Sebetulnya bangga sama negaranya, orang Indonesia nasionalis banget, bahkan sampai mau perang-perang kalau misalnya diejek gitu. Tapi ada cara lain yang lebih konstruktif. Betul. Gitu sebetulnya. Terus habis itu yang berikutnya, ini cuma sehari aja gue nemuin banyak hal ya. Pas gue ngisi bensin, dia nanya, "Mak, mana mbak-mbaknya?" Iya kan, karena yang bilang gini, mulai dari nol ya. iya. Mana mbak-mbaknya? Biasanya kalau kita ngisi bensin kan, karena kalau gua kan tiap hari suka naik mobil ya, ke kantor kemana-mana, gue cuma punya mobil, jadi kemana-mana pakai mobil, berkali-kali ngisi bensin gitu, dan mbak mau Pertamax 100.000 gitu, itu kan langsung dilayani dan segala macam. Tapi ini kita benar-benar self service, jadi masukin kartunya, pencet mau beli berapa, masukin selangnya ke tabung bensinnya, terus gitu Udah. aja. Kalau Sebetulnya ada sih di Indonesia yang udah mulai self service ya. self service gitu, cuman memang hanya beberapa, tapi ini di semua pom bensin seperti itu. Dan ya kaget aja sih gitu, oh kok begini ya gitu. Terus habis itu dia jadi kemimpi-mimpi pengen tinggal di sini, terus punya mobil karena kemana-mana murah kan, jatuhnya asal punya mobil. Karena dari Dallas ke Mississippi itu sekitar
Kalau di Indonesia ya jaraknya tuh antara Jakarta Malang gitu, jauh, atau Bandung Malang lah kayak gitu, jauh banget gitu. Tapi ditempuh dalam waktu 5 jam 30 menit. Dan tau nggak, itu cuma $28 gasnya. Kita cuma ngisi satu kali $28 alias 500.000. Kalau soalnya gue di Indonesia boncos guys. Iya, karena macet kan. Di sini nggak ada macet. Iya, terus habis itu pas gue ajak makan di supermarketnya gas station, karena memang menurut aku orang Indonesia yang tinggal di Amerika rugi lu makan ke restoran gaya doang gitu, rasanya ya cuma garam sama pepper doang gitu. Jadi gue bilang sabar ya, kita makan yang enak tuh biasanya di gas station, di mana sosisnya tuh enak, sandwichnya tuh enak, burgernya enak. Nah dia cobain jalapeno sausage gitu, yang cuma $1.25. Oh itu enak banget gitu. Itu sosis terenak yang Dengan pernah gua makan. sausnya yang gratis, lu mau Iya, taruh seberapa pun. itu enak. Input roti. Kalau di Indonesia kayak sosis mahal gitu, kayak yang harganya mahal gitu. Iya. Jadi di sini murah banget, cuma $1 dan itu udah enak banget. Dan gue kayaknya nggak mau makan yang lain sih, makan Itu aja lagi Nah, dia, itu aja lagi. ayo beli lagi. Itu supermarket pom bensin tuh selalu bersih, apa ya, tertata rapi. orangnya tuh ramah, tapi ramahnya tuh nggak yang Lebay. fake gitu. Nggak yang, mau tambah apa lagi kak, mau tebus murah ini kan enggak. Jadi Iya. kayak waktu itu memang gua kan lagi kayak jet lag ya, jadi pas siang tuh ngerasanya kayak malam, pas malam ngerasanya kayak siang. Jadi kalau siang-siang tuh gua ngantuk dan gak nyambung sih Iya, buat ngomong. dia banyak gitu. gangah gitu. Banyak Wajar lah gangah ciri gitu. khas orang yang walaupun bisa bahasa Inggris ketika datang ke negara itu tuh pasti masih bingung-bingung gitu kan gitu. Apalagi ada tour guide-nya, jadi dia ngandelin gue gitu. Dia jadi banyak diem. Terus anak gue bilang gini, iya dia baru datang. Makanya dia bingung. I got you, katanya si kasirnya. Jadi kayak santai aja gitu. Kayak ngerasa jadi Kayak ngomong sama teman. Iya, kayak ngomong sama teman, gak diejek, terus tapi tetap di respect gitu. Dan dia kayak tulusnya tuh kerasa gitu. Iya. Halo teman-teman. Mengerti, gitu. nggak apa-apa kok. Oh, nggak Kalau apa-apa, kalau lu santai. butuh waktu lama untuk ngerti Ngitung duitnya, ngitung untuk duitnya. ngerti omongan gua, Karena dia nggak kan apa-apa. bingung mana 1 sen, mana quarter, mana 10 sen gitu kan. Jadi lama gitu. Terus kata anakku, maaf ya dia baru di Amerika. I got you. Nyantai bro katanya si kasirnya. Terus ada apa aja ya, macem-macemnya itu. Macem-macem. Jadi bukan kayak Indomart atau Alfamart di pom bensin gitu, bukan. Tapi kayak ya kalau kalian ngelihat apa sih 7-Eleven, Iya. tapi yang gedenya, yang di deket-deket Gatot Subroto kayak gitu, tapi lebih gede lagi gitu, lebih gede lagi, lebih bersih lagi. Mau apa, Slurpee ada, mau es krim ada, mau makanan hangat ada, pizza ada, kayak gitu-gitu. Gitu lengkap. Lengkap. Malamnya tuh gue ajakin ke TJ Maxx dan dia menggila. Dia baru sadar semua kenapa Amerika itu terkenal sebagai negaranya tukang belanja gitu. Kalau mau belanja tuh ke sana karena semua brand ada dan jatuhnya murah-murah gitu. Lagi ada nih. Keramahan gitu. Jadi yang apa namanya, kalau dulu gue pernah tinggal di Jerman, ini no offense ya guys ya, dulu gue pernah tinggal di Jerman. Orang Jerman tuh cenderung kaku, cenderung kalau kita cengenges depan dia tuh cenderung dia ada masalah apa sama gue, kenapa cengenges, padahal maksud kita tuh ramah gitu loh, pengen punya engage gitu. Nah semenjak gue tinggal di Jerman, gue terinfluence untuk jadi pribadi yang dingin. Yang cuek sama orang-orang, ya udah lewat aja, nggak usah say hello dan segala macam. Terus misal lebih baik tidak mencampuri urusan orang lain. Kalau misal orang lain susah buka pintu, lebih baik kita kayak udahlah, jangan ikut campur, karena bisa jadi ketika kita bantu dia tuh malah nggak terima gitu. Dia pikir gue lumpuh, buka pintu aja dia harus dibukain gitu. Dan itu terbalik 180 derajat ketika di Amerika. Jadi gue ngeliat orang Amerika tuh, tadinya gue pikir orang Amerika tuh sombong gitu, tapi pas gue lihat super ramah, bahkan lebih ramah daripada orang Indonesia. Seriously jauh lebih ramah dari orang. Mereka suka orang basa-basi. Indonesia. Jadi pada saat itu kita masih jauh nih, kita mau masuk lift, kita masih jauh, masih kayak santai-santai gitu. Terus Ada orang yang sudah di lift. betul. Terus dia begini,
kalian mau gabung nggak? Ayo. Iya gitu. Jadi Kayak gitu. jadi hal-hal begitu terus ketika ketemu misal lagi di mall gitu ya, terus kita jalan enggak sengaja tatapan mata gitu, mereka pasti langsung senyum. Kadang-kadang Iya. kita cuma balik gini doang juga mereka langsung senyum gitu. Terus Kita di mobil aja, mobilnya gelap, ada orang dia langsung gitu. Jadi sampai aku bilang, lihat Ren, pernah lihat di negara lain nggak yang kayak gini betapa ramahnya, terus habis itu ajak ngobrol, muji. so far dari negara-negara yang buat kunjungin, Amerika negara paling ramah sih ya. orang. Sampai ke polisinya kita tanya, duh tetap ramah, tetap senyum kayak gitu kan. Terus Tegas sih, guys. Secu- Tegas iya. sih, tapi informatif dan ramah gitu. Tegas tapi tegas caranya. Gitu. terus itu kan ada security ya. Kita pikir wajahnya galak guys. Terus habis itu, tapi gue udah biasa ya, dia yang kaget gitu. Wajahnya galak, terus ditanya, kalian tahu kalian mau kemana? Iya, kami mau ke A gitu kan. Terus oke, nanti kamu ambil lift yang paling pojok ya, belok kiri, nanti di pintu yang paling terakhir itu dia tempatnya. Semoga harimu menyenangkan gitu. Iya, Siren bener. gila ya, baik banget. Semua orang tuh selalu memulai kata-katanya dengan hey how are you, Iya, dan betul. menutup dengan enjoy the rest of your day. Sampai petugas itunya ya, Iya. petugas imigrasi, karena waktu kemarin tuh Sophie lagi perpanjang resident permit kan, jadi dia harus foto lagi dan segala macem. You have a great day gitu, dia bilang kayak gitu ke kita, yang kebayang kalau di Indonesia kita ke kantor imigrasi atau ke kantor SIM boro-boro kan digituin kan gitu. Ini selalu ramah. Aku sampai kayak gitu, pernah nggak ngalamin kayak gini Ren? Enggak ih tuh mah itu kenapa sih orang senyum-senyum? Itu ramah aja, karena lu bertatapan mata, jadi dia respect. Jadi kita Betul. harus Gue sih awalnya risih karena gue kebiasaan ya itu karena iya, di gue- Indonesia juga gitu sih. karena abis dari Jerman terus ke Indonesia yang menurut gue hampir mirip. Gue tuh dulu sebetulnya suka cengengesan gitu kalau ketemu orang gitu. Nah semenjak di Jerman gue ditampar-tampar orang karena gue selalu cengengesan. Iya. Nah dari situ gue jadi dingin Iya, gitu. gue Pada juga. saat di sini jadinya kaget lagi. Loh gue harus cengengesan lagi nih gitu. Gue punya pengalaman yang ini, gue menikah sama orang Jerman kan, dan waktu di Jerman itu imigrasinya kita senyum ramah kan. Kamu dari mana? Indonesia, kayak gitu. Kenapa kamu senyum? Ada sesuatu yang lucu di muka aku? Nah gitu. Kayak gitu. Terus aku takut gitu kan. Biasa ya, dari negaramu orangnya pada senyum tanpa alasan. Ini menghina banget gitu kan. Terus habis itu tapi akhirnya kan dicap. Cuma itu membuat aku jadi sadar, oke, selama 2 bulan di Jerman ini gue nggak usah senyum sama orang kayak gitu. Dan memang mantan suamiku juga seperti itu ya. Dia jadi agak berubah karena dia tinggal di Indonesia, jadi sedikit lebih senyum gitu. Dulu mah susah untuk senyum. Sementara di sini suamiku malah tiap kali kita olahraga jogging gitu, ketemu orang bule, aku udah biasa nggak nyapa kayak gitu kan. Aku malah ditegur, kamu jangan kayak gitu. Jangan, itu namanya nggak punya manner. Kalau dia natap kita harus sapa balik gitu. Ya udah, aku mulai biasain tiap kali itu. Gue nggak pura-pura main handphone, gue selalu gitu di sini ya. Ya. Nah tapi untuk Indonesia Ren, paling itu hanya di Surabaya, Jakarta, Bandung sih. Karena aku pernah tinggal di Papua, dan penduduk Papua tuh memang ramahnya luar biasa gitu. Bahkan gue pernah cuma satu orang di dalam angkot, gue serem karena kelihatannya orangnya serem ya, gede, kulit hitam, ya serem lah gitu. Ternyata kakak mau turun di mana kakak? Di balik gunung situ kan, naik turun gitu kan kalau di Sorong tuh. Oke, gue antar kakak ke sana ya gitu. Gue udah takut ini bentuk penculikan atau apa? Enggak, beneran diantar saya. Beneran. Wow. Jadi di situ tuh gue berubah, dan ternyata di Amerika Ren juga nemuin sesuatu bahwa orang kulit hitam adalah orang yang paling ramah Iya, ya. betul. Gue tuh sebetulnya ya bukan rasis ya, tapi gue rada menomorduakan orang kulit hitam karena
pertama bukan nikah apa sih, karena gue tuh takut karena penampilannya serem aja. Gede-gede, Karena gede, kulitnya hitam gitu, terus rambutnya aneh-aneh, kadang berwarna-warni, terus bajunya juga aneh-aneh, ngomongnya kenceng banget, suara cewek itu bisa gede banget, bisa berat banget suaranya gitu. Itu bikin gue takut sih. Tapi rupanya di sini orang kulit hitam tuh adalah orang yang paling ramah daripada orang-orang yang kulit putih. Orang kulit putihnya ramah, tapi kalah ramah gitu. Sama kulit hitamnya baik banget. Jadi Baik kayak waktu itu gue nemu di satu kasir gitu ya, orang kulit putihnya itu ya ramah tapi biasa aja. Tapi kalau yang hitam ini mau secakap Hey, how is it going? Betul. Gitu. Dia kayak pakai lagu kan gitu kan. Ya. It's okay baby, it's okay. I know right? Kayak gitu kan gayanya orang kulit hitam tuh kayak gitu, sambil senyum, kayak energinya banyak banget Betul, untuk nyapa-nyapa gitu. Padahal tahu dia tuh capek Juga, sebetulnya. sama-sama capek. Kasir itu kan berdiri terus gitu. Dan itu ngebuat nyaman banget tinggal di Amerika. Jadi kepengen ya? Jadi kepengen tinggal di sini. Orangnya nggak nosy, tapi saling bantu ya. Iya, dan ini membuka pintu baru lagi karena gue pikir Wawasan. gitu, karena gue pikir dulu tinggal di luar itu harus cuek gitu. Karena waktu di Jerman, di Korea juga sama. Iya, orang Korea gitu. Bener-bener harus cuek gitu. Tapi ternyata di sini kita bisa kayak nemu. Jadi jauh dari negara kita tapi kayak nemu hangat gitu karena orang-orangnya ramah gitu. Iya. Lu belum pernah dapat pengalaman di Puji. Gue sering banget kalau ke Walmart kemana-mana itu selalu, hey I like your hat, hey I like your shoes gitu. Dan itu datang dari anak-anak usia 12-13 itu udah biasa. Gitu. Jadi rupanya mereka sudah ngelatih itu. Oke, tadi kan bagus-bagusnya, nggak afdol dong kalau nggak ceritain jelek-jeleknya. Selama 4 hari ini udah nemuin apa yang lu nggak suka? Kemana-mana harus naik mobil ya? Iya, kemana-mana harus naik mobil. Jadi beda sama di Europe. Waktu di Europe atau di Korea itu ada MRT. Iya, kita kemana bisa terintegrasi dengan stasiun. Terus kita bisa langsung naik kereta, naik tram, naik bus dan segala macam itu ada banyak. Jadi kita bisa kemana-mana. Nah kalau di Amerika ini, terutama di kota ini, itu kemana-mana harus pakai mobil. Dan karena gua nggak punya SIM Amerika untuk nyetir, jadi gua bete. Iya. Karena gua bisa nyetir tapi gua nggak bisa nyetir. Iya, tapi Di lu sini juga nggak bisa gitu. nyetir di sini karena di sini kiri kan. Iya gitu. Di Indonesia kanan. Ntar rasanya kayak mau nabrak-nabrak orang. Gitu. Gitu. Gemes gitu. Jadi karena gua tuh pengennya gue jalan-jalan aja gitu. Cuman kan gue Apalagi murah ya. Iya. Sebetulnya kalau kita mau ke California, udah tinggal isi bensin aja guys. betul. Gitu, ganti-gantian nyetir, nggak usah pakai hotel-hotel ngantuk gitu. Kalau mau murah ya jatuhnya gitu ya. Ke New York gitu bisa, cuma Iya gitu. Nah itu Dia sih, nggak bisa, nggak boleh nyetir. Terus yang kedua perbedaan waktu yang ya. 12 jam. Jadi gua kena jet lag banget guys. Jadi gua setiap siang begini gua ngantuk banget. Dan ketika malam, sepanjang malam dari maghrib sampai pagi jam 6 itu gua melek. Oke. Gue nggak bisa tidur. Itu sudah dari hari pertama sampai hari ini gue mengalami itu, dan itu nggak enak banget sih buat gue. Gue ngerasa udah kayak mau sakit gitu. Aduh gimana nih gitu. Cuman ya gue tetap harus survive gitu. Itu nggak enaknya. Terus yang berikutnya apa? Terus terang gue homesick sih. Homesick. Gue homesick karena dulu ya gue tinggal di luar negeri itu pasti langsung dapat teman gitu, teman orang sini. Jadi kita bisa main, kita diajak ini itu ke sana ke sini gitu. Maksudnya ala orang sini. Tapi memang gitu. dia selama 5 tahun ya, 5 tahun tuh nggak pernah cuti. Betul. Nggak pernah cuti, paling libur sebentar 3 hari gitu. Betul. Jadi ini pertama kalinya dia nggak ada kerjaan selain ya kayak gua itu kayaknya sih. bosen banget sih. Itu ngebetain banget, dan itu ngebuat homesick karena sudah rutinitasnya biasanya kerja, main. Ini nggak ngapa-ngapain. Itu kayak jadinya homesick, kayak kangen Indonesia akhirnya. Aduh pengen ngantor lagi ya. Aduh kapan sih pulang ke sana terus ngantor, ketemu sama teman-teman, say hi lagi. Pusing-pusing lagi gitu. Itu Biasalah itu 3 hari, 4 hari, 5 hari. Nanti setelah sudah mau 2 minggu, 3 minggu, lu udah ini, apalagi lu mulai ngerasain perbedaannya. Tadi lu baru cerita kan, lu bersihin muka gimana? iya. Rasanya Jadi enak banget karena udaranya bersih. Udara di sini bersih, jadi sabun muka gue yang biasanya di Indonesia tuh cepol gitu, di sini lembab banget, enak gitu. Jadi langsung bersih. Iya.
terus habis itu minum air keran ya. Gitu, minum air keran. Itu aja, semoga ngobrol-ngobrolnya Duo Manggis ini membuat kalian jadi tahu siapa yang mau datang ke Amerika tuh jadi tahu apa yang what to expect gitu. Beberapa tips yang bisa aku lakukan jika kalian mau menghemat, cari makanan tuh ya di pom bensin gitu ya, di supermarketnya atau di Dollar General atau Dollar Tree semacam kayak gitu. Mau beli baju di TJ Maxx atau Ross. Udah sih itu aja, sampai jumpa lah di konten-konten berikutnya masih bersama Duo Manggis ya. Yang sekarang seru banget, yang sekarang resmi banget, besok-besok kita hancur. Iya. Bocor-bocorin, oke? Ya, dadah, thank you guys.